Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Sri Rahayu, JGB Angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual rancangan tindakan perubahan pada visi guru penggerak. Seperti yang kita ketahui, paradigma inquiry apresiasif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga, gali impian. Menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Yang keempat, jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang kelima, atur eksekusi. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Adapun visi yang telah ditentukan, yaitu terwujudnya peserta didik yang keren, kreatif, responsif, dan mandiri. Komponen visi yang dipilih yang pertama, dimensi kreatif. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang kedua, responsif, yaitu nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, sportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan, termasuk di lingkungan kelas. Yang ketiga, mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Prakarsa perubahan meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran kooperatif. Kerangka Bagja yang telah disusun. Yang pertama, buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik? Menjadi pendidik yang interaktif, ramah, dan mendorong peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan keaktifan dan motivasi belajar? Menyusun pembelajaran yang berpusat pada siswa, menggunakan media pembelajaran yang lebih konkret, merencanakan pembelajaran yang kolaboratif. Yang kedua, ambil pelajaran. Siapa guru yang pernah memiliki pengalaman yang relevan dengan tujuan kita? Guru pendidikan Pancasila yang dekat dengan peserta didik, yang ramah, menjadi teman bermain peserta didik. Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan memotivasi peserta didik? Menerapkan pembelajaran dengan metode kooperatif, pembelajaran yang santai dan menyenangkan. Situasi seperti apa yang menunjukkan peserta didik lebih aktif dan termotivasi? Keadaan kelas yang nyaman dan akrab yang menyelipkan pembicaraan tentang minat dan bakat peserta didik. Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan suasana kelas yang lebih hidup dan menyenangkan? Menjadi pemimpin pembelajaran dengan cara meningkatkan keterampilan komunikasi yang baik, meningkatkan kemampuan pemecahan permasalahan, dan keterampilan menyusun pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, gali impian.
Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi ketika motivasi dan keaktifan peserta didik meningkat? Kondisi pembelajaran akan lebih hidup dan lebih semangat dalam pembelajaran. Guru harus terbiasa menguasai materi dengan baik, lebih inovatif dalam pembelajaran. Bagaimana perasaan saya ketika keaktifan dan motivasi belajar peserta didik meningkat? Pastinya akan sangat bersemangat mengajar dan menyusun pembelajaran yang beragam. Apa saja yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik? Menyajikan pembelajaran senyaman dan semenarik mungkin. Tetap memotivasi peserta didik dan menjalin komunikasi dengan baik. Sumber daya apa yang bisa kita manfaatkan dalam mempertahankan keaktifan dan motivasi peserta didik? Penggunaan co-working space untuk pembelajaran yang lebih santai dan menyenangkan agar peserta didik terpancing lebih aktif, memanfaatkan media sosial sebagai ajang mengasah kemandirian peserta didik. Keempat, jabarkan rencana. Apa langkah-langkah kecil yang diperlukan dalam meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik? Mulai menggali informasi terkait bakat minat peserta didik dalam kelas sebagai pertimbangan kelanjutan proses pembelajaran. Bagaimana cara mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Menyusun instrumen sederhana penilaian kemajuan keaktifan peserta didik bersama dengan teman guru. Bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah dapat melakukan improvisasi dan kontribusi membantu terwujudnya perubahan. Melibatkan guru lain dan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dalam bentuk video dan foto agar bisa digunakan teman yang lain sebagai referensi pembelajaran. Apa langkah besar untuk memperbesar terwujudnya perubahan? Membuat penugasan peserta didik yang didokumentasikan dalam video yang diupload di media sosial. Kelima, atur eksekusi. Siapa yang akan terlibat mewujudkan rencana-rencana? Guru-guru dalam tim yang sama yang membuat perencanaan pembelajaran. Bagaimana cara mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan serta kepada siapa? Pelaporan dan komunikasi dilakukan dalam forum diskusi tim dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Siapa yang akan bertanggung jawab yang akan menindaklanjuti atau memberikan umpan balik suatu laporan? Tanggung jawab dari tim guru dengan refleksi dan tindak lanjut berupa umpan balik dilakukan dengan kepala sekolah dan wakakurikulum. Siapa yang akan memonitor batas waktu? Koordinator tim yang memonitoring bersama KS. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual 1.3. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.